Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nafalia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas G semester 3. Di sini NIM saya 12001264. Mata kuliah ITS Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Dwi Surya Purwanti, SPSI, MPSI Psikolog. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait psikologi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang suatu proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara psikologi pendidikan dan tindakan belajar. Oleh karena itu, menurut ada beberapa ahli juga mengatakan psikologi pendidikan juga mengatakan bahwa bidang studi utama dalam psikologi pendidikan adalah suatu proses pembelajaran. Nah, psikologi pendidikan juga berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan proses dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tindakan di dalam belajar. Nah, selain itu ada juga terkait teori, yaitu teori behavioristik, kognitif, dan teori humanistik. Nah, baiklah, di sini untuk yang pertama yaitu kan tadi teori kognitif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kognitif sedikit. Jadi teori kognitif ini yang dimaksud dari sini itu yaitu suatu belajar bukan hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi belajar pada suatu hakikat yang dapat melibatkan suatu proses untuk berpikir yang sangat kompleks. Jadi belajar adalah usaha mengaitkan suatu pengetahuan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah dimiliki individu sehingga membentuk struktur kognitif baru yang lebih mantap. Nah, dari kognitif ini juga beranggapan bahwa suatu tingkah laku seseorang juga selalu didasarkan pada kognisi, yaitu dilakukan dengan suatu perbuatan atau tingkah laku individu yang ditentukan oleh pemahaman tentang diri sendiri. Nah, dari teori belajar kognitif ini juga menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran. Nah, seperti diungkapkan oleh Winkel, yaitu belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap, ataupun perubahan itu bersifat berbekas. Nah, baiklah, yaitu tadi kan sudah teori kognitif. Nah, yang kedua yaitu terkait teori behavioristik. Nah, teori behavioristik itu merupakan suatu teori belajar yang lebih mengutamakan pada suatu perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus ataupun respon. Nah, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, teori belajar behavioristik adalah suatu belajar mengenai jiwa anak yang baru saja lahir, yang jiwanya masih dengan keadaan kosong. Pengaruh dari luar pun sangat menentukan perkembangan jiwa anak, dan pengaruh luar itu dapat dilakukan secara dimanipulasi. Nah, adapun pendekatan behavioristik menganggapnya jiwa manusia itu bersifat pasif yang dikuasai oleh stimulus ataupun perangsang dari luar yang ada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tingkah laku manusia dapat dimanipulasi, dapat dikontrol, ataupun dapat dikendalikan. Nah, cara mengendalikan tingkah laku manusia dengan mengontrol
perangsang yang ada dalam lingkungannya sekitarnya. Teori belajar behavioristik dapat diperhatikan ciri-cirinya, yaitu seperti mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian, mementingkan peranan reaksi, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu, mementingkan pembentukan kebiasaan. Nah, itu untuk teori behavioristik. Nah, selanjutnya terakhir, teori pembelajaran humanistik. Nah, teori ini berorientasi pada aspek kemanusiaan yang mengedepankan bagaimana manusia dengan harapan peserta didik mampu mengembangkan satu potensi dirinya untuk belajar humanistik, berusaha untuk mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran yang nyata. Nah, ada pun ciri-ciri dalam humanistik. Nah, yaitu pertama, menekankan pada aktualisasi dari individu. Dua, proses merupakan hal yang sangat penting yang menjadi agar fokus belajar. Yang ketiga yaitu melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Yaitu keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. 5, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Adapun hal-hal yang harus dipelajari dalam humanistik, nah yaitu ada 4. Nah, yang pertama pendidikan terbuka, yaitu kedua belajar kooperatif, yang ketiga pembelajaran mandiri, yang keempat belajar yang terpusat pada siswa. Nah, dari 3 tadi teori saya sudah jelaskan, yang pertama kognitif, behavioristik, yaitu yang terakhir humanistik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, sekurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.